الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Firasat Islamiyah subuh pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan seluruh amal kita, ibadah kita, puasa kita, salat kita, tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum kali ini adalah momentum berpuasa. Karena itu urutan kitab ini pas kebetulan tidak berbicara tentang puasa. Saya akan kaji tentang puasa. Apa sesungguhnya puasa itu? Di dalam salah satu hadisnya disebutkan bahwa as-siyamu junnatun, puasa itu adalah tameng yastajinnu bihal abdu alinnar. Dengan tameng itu maka seorang hamba akan dilindungi dari api neraka. Jadi isinya puasa itu selalu membebaskan manusia dari api neraka. Ada yang dalam hadis yang lain, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah, tidaklah seorang hamba itu berpuasa sehari saja atas nama Allah Subhanahu wa taala, illa kejaba ba'atallahu lahu bidzalika wajhahu, Allah akan menjauhkan hamba tersebut dari wajahnya, aninnar, dijauhkan dari neraka, sab'ina kharifan, dengan jarak 70 musim. Wah, 70 musim ini antar banget. Satu hari saja, kalau Abah naik pesawat, satu hari sudah sampai mana? Sudah sampai Belanda, itu 19 jam sudah sampai Belanda. Kalau bolak-balik 24 jam kan sudah sangat jauh. Itu sehari. Kalau satu musim, inilah satu semester, setengah tahun, sudah sampai mana? Sudah jauh sekali dari neraka. Satu musim saja sudah kira-kira merasakan hangat saja kira. Kalau 7 musim dingin, jadi atas itu tidak ada sentuhan api neraka. Jadi puasa yang betul-betul kita lakukan itu adalah betul-betul rahmat Allah yang luar biasa. Karena itu Rasulullah mengajari doa kepada kita itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan Rasulullah menggunakan redaksi, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, tapi perjumpakan kami di bulan Ramadan. Kenapa Rasulullah tidak menggunakan berkahi kami di bulan Ramadan? Sebab di bulan Ramadan itu sudah terlalu banyak berkah. Sing penting ketemu. Boten sak donga
berkahi kami di bulan Ramadan, sing penting dipertemukan oleh Allah di momentum bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, momentum bulan yang sangat disucikan oleh Allah, ialah bulan suci Ramadan. Sangat beruntung kula panjenengan sedaya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala menggelar 3 momentum penting, pesan yang sangat universal di mata Allah, ialah awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. 3 momentum penting itu. Sudah. Ini Allah Subhanahu wa taala yang pertama, 10 hari pertama menurunkan rahmat. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Setuhune rahmat Allah itu cedek di mata tiang-tiang ingkang berbuat kebaikan. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat, bahwa setuhune Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat di 10 hari pertama. Kira-kira getaran energi rahmat Allah sudah masuk ke dereng di mata kula. Niki pun 10 dina berarti. Kira-kira mun kerasa napa dereng. Atasipun Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata menurunkan rahmat itu adalah karena rahmatnya dan adalah karena Allah ingin ditakjubkan oleh hambanya, bukan semata-mata itu, tetapi Allah menurunkan rahmatnya ini sebagai sebuah teladan contoh di mata kula panjenengan sedaya, agar Allah yang Maha Rahman, yang Maha Kasih, yang Maha Sayang kepada hambanya itu betul-betul dapat diteladani oleh hamba. Ada di dalam surah Al-An'am ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Firman-Nya Allah itu isinya dialog dengan Rasulullah. Qul ya Muhammad, jawablah, katakanlah Muhammad, liman ma fis samawati wa ma fil ardh. Setuhune milik siapa kekuasaan yang ada di langit dan kekuasaan yang ada di bumi. Renungkan Muhammad, pikirkan Muhammad, kira-kira sapa sing duwe kekuasaan ada yang ada di langit dan kekuasaan yang ada di bumi, yang maha luas dan maha besar. Pertanyaan itu ditujukan kepada Muhammad, dan baginda Rasulullah tidak merespon dalam pengertian tidak menjawab, boten saged, karena besarnya pertanyaan. Pertanyaan yang ditujukan kepada baginda Rasulullah saja sudah membuat Rasulullah takut yang luar biasa. Jadi disuruh merenungkan, memikirkan pertanyaan itu sekaligus agar Rasulullah berkontemplasi, agar Rasulullah berpikir, merenung. Kok ada kekuasaan yang maha luas dan maha besar ini? Setuhune milik siapa ini? Dijawablah oleh Allah, Qul, jawablah Muhammad, lillah, bahwa kekuasaan yang ada di langit dan kekuasaan yang ada di bumi yang sedemikian luasnya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau ini sudah milik Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi pada diri Rasulullah? Takjub, subhanallah, maha suci Allah yang begitu luas pengaruhnya, yang begitu besar kekayaannya, yang begitu besar kerajaannya. Lalu kalau ini semua milik Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hamba-Mu ya Allah ketika hendak menggunakan kekayaanmu? Kata
kataba ala nafsihi ar-rahmah. Ingatlah Muhammad bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan pada diri Allah adalah satu sifat yang tidak bisa dilepaskan. Ini sifat ar-rahmah, kasih sayang luar biasa. Panjenengan sedaya kesehariannya sudah menampilkan dan mempraktekkan bahwa gimana saja panjenengan berjumpa dengan orang yang muncul adalah kasih sayang, bahwa ini adalah hamba Allah yang harus saling menyayangi. Berarti panjenengan sedaya sudah meneladani sifat Allah yang disebut dengan ar-rahmah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi seluruh aspek kehidupan. Rahmatku, kata Allah, meliputi seluruh dimensi dan seluruh lini kehidupan. Tidak ada satupun makhlukku yang merasa kelaparan sepanjang makhlukku mau menggerakkan diri. Al-hayatu harakah. Wis pokoknya urip itu gerak. Nek mau gerak gitu saja, rahmatnya Allah tak terbatas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi berbagai aspek kehidupan. Sapa wonge yang mau menggerakkan siapa saja makhluk, bahkan makhluk binatang melata gitu saja, itu sudah diketahui oleh Allah. Nggone ndi jatai rezeki wis tak nopo dereng, itu diketahui oleh Allah. Sampai berada di apa itu? Leng di bawah batu yang sangat dalam. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu meruh dalam rahasia apapun wa'afa, dan yang lebih kecil dari itu, seperempat saja. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah itu juga tahu khianatnya mata seseorang. Khianatnya mata itu senang nopo boten kali pangeran seperempat. Cinta atau tidak kepada Allah tahu, takut nopo boten kepada Allah tahu, izin nopo boten kepada Allah tahu sedaya. Ya'lamu sirra wa akhfa wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dan apa yang disembunyikan di dalam dada seseorang tahu. Apa karepe wong iki? Luar biasa. Disitulah kekuasaan Allah yang maha besar. Karena itu tidak ada diri kita yang kemudian yang sangat kecil ini merasa besar. Betul-betul. Karena itu innama yu'minu bi ayatina. Setuhune wong sing iman dumateng ayatku, kata Allah, alladzina idza dzukiru biha, saat diingatkan oleh Allah tentang ayat-ayatnya, kharu sujada, mereka langsung menyungkur sujud. Ditunjukkan ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu al-ayah al-qauliyah yang Al-Quran. Coba nih baca oleh al-qari apa meneh sing maca muammar gitu. Ora usah ado-ado muammar sing maca tanggane kiyamat. Sing lari-lari cilik bismillahirrahmanirrahim. Indah banget. Subuh-subuh dibaca. Anak-anak kita di samping-samping kita ketika membaca Al-Quran di masjid, padahal dengan bahasa dan dengan lagu yang biasa, sangat menarik Al-Quran itu. Kharu sujada, itu ayat Allah yang berupa kauliyah, ayat Allah yang al-kauliyah, yang alam semesta itu. Panjenengan mirsani gunung yang ada di sebelah barat dan saat pagi hari dipanjari oleh matahari, begitu indah. Matahari juga begitu sanggup diperintahkan oleh Allah setiap hari untuk membantu kita, memberikan energi kepada kita tanpa pernah lelah, tanpa pernah jenuh. Coba, jadi pangeran ini betul malah ngurusi kula, gak jenuh sama sekali.
tiap hari ngurus pulau panjenengan sedaya. Begitu indahnya matahari, begitu indahnya bulan, yang setiap saat mereka juga sujud. Idza dzukiru ayat kharru sujada, mereka menyungkurkan lantas mereka bersujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka kemudian bertasbih dengan menyebut nama Tuhan mereka, dengan memuji Tuhan mereka. Tasbih kharru sujada, lantas tasbih itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Artinya sampai itu, ya Tuhan kami yang maha a'la, yang maha tinggi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Engkau bersemayam di atas ars yang maha tinggi. Wa bihamdi, dengan memujinya. Karena itu Abu Dar menyebutkan, apa iya ya Rasulullah, kalau orang itu sering bertasbih, apa nanti timbangan amalnya di akhirat nanti berat? Iya. Lah Abah itu Imam Tahlil dari kalimatani khafifatan 'ala lisani thaqilatan habibatan ila Rahman. Kalimatani khafifatan, dua kalimat yang ringan diucapkan. Ning sakilatan fil mizan, berat di dalam timbangan di akhiratnya. Jangan pun tinggalin tasbih. Tasbih sih panjenengan wiridkan setiap ba'da salat fardu, penting sekali. Soalnya berat timbangan. Sakilatan fil mizan, kalimatan khafifatan, dua kalimat yang ringan diucapkan, tapi sakilatan fil mizan, tetapi berat di dalam timbangannya. Habibatan ila Rahman, dan dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah, berat timbangannya. Terus ayat itu kemudian wa hum la yastakbirun, kalau orang itu kharru sujada, menjungkur sujud saat ia diingatkan oleh Allah dengan ayat-ayatnya, lantas kemudian membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi ditutukaken ketika sujud panjenengan itu minimal maos ping 3. Tumakninah, hatinya khusyuk, ditujukan kepada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dibaca 3 kali. Kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dengan seperti itu mereka kemudian hilang sifat sombong. Jadi kalau di dalam kemarin itu saya baca dalam kitab Nasaihul Ibad itu, man taroka al-fakhra wajada al-mizan. Nopo ini maksudnya? Sapa wong sing ninggalke kesombongan, dia akan mendapatkan timbangan. Boten itu penjelasannya. Maksudnya nopo nih? Man taroka al-fakhra, siapa yang meninggalkan sifat kesombongan, wajadal mizan, maka orang itu akan menemukan timbangan. Saya cari-cari meninggalkan kesombongan, kok mendapatkan timbangan? Apakah timbangan itu maksudnya timbangan amal perbuatan? Apa hubungannya timbangan amal perbuatan dengan kesombongan? Ini ternyata ayat itu hubungannya. Yang menjelaskan itu ayat. Sapa wong sing sering maca tasbih, kalau membaca tasbih itu karena dia mendapatkan ayat Allah yang begitu besar ini, langsung kemudian sujud di hadapan Allah, jungkur sujud, menempatkan kepala yang terhormat ini berada di atas tanah, seakan-akan itu betul-betul menunjukkan aku mengabdi kepadamu ya Allah.
Kenapa kok nggak sambil berdiri saja membaca tasbih, tapi menempatkan dahi kita di atas tanah? Tanah itulah kita telah diciptakan, berasal dari itu. Dibalik nilai supaya bersentuhan dengan tanah yang posisi kita sebenarnya rendah di mata Allah. Ojo sombong, jungkul sujud dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la, membaca keagungan dan kebesaran serta ketinggian Allah, sementara Allah menempatkan kita pada posisi sangat rendah. Maksudnya pun seperti supaya hilang rasa sombong. Ternyata ayat ini teruskan wa hum la yastakbirun. Orang yang biasa sujud dan membaca tasbih, kesombongan ini pun hilang sombong. Jadi gara-gara tasbih sombongnya hilang. Jadi ini yang menjelaskan kita tadi. Tarokal fakhra, sapa wong sing meninggalkan kesombongan, maka dia akan menemukan timbangan itu dengan timbangan yang sangat berat. Karena membaca tasbih itulah kemudian kesombongannya hilang. Wa hum la yastakbirun, mereka sama sekali tidak akan pernah sombong. Dan karena orang yang membaca tasbih lalu kesombongannya hilang, maka kemudian karena sering membaca tasbih, timbangannya berat. Sakinatan fil mizan. Kenapa? Karena Allah yang karena orang yang membaca tasbih itu betul-betul murni, takjub, gumun di mata Allah Subhanahu. Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wasyamsu wal qamaru والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وكثير من الناس ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. Tahukah kamu, tidakkah engkau telah mengetahui bahwa semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi ini bersujud kepada Allah. Bersujud. Sinten mawon saya sing sujud. Wasyamsu, matahari sujud kepada Allah, patuh diperintahkan oleh Allah sejak dunia ini ada sampai yaumul kiamah. Tidak pernah rusak matahari. Rusaknya didik-didik pas gerhana ini. Gitu kan pernah rusak kan? Rusak titik tapi balik mana? Tapi rusak titik ini maksudipun kalau menungso wis lali, elingo nek tak rusak titiknya ya apa kerjaan bukan. Wis repot kabeh, dirusak titik wis repot. Gerhana total wis bingung kabeh. Semua apa itu rumah-rumah ventilasi ditutup semua. Kalau tadi katanya apa itu matanya buta, bingung semua. Wasyamsu sujud di mata Allah. Wal qamaru sujud di mata Allah. Jadi kan harus menyempatkan untuk melihat bulan, sekalipun panjenengan sudah berada di tengah-tengah kehidupan metropolitan. Tapi itu sudah kota luar biasa, tidak pernah sepi kan? Lampu sudah gemerlapan dengan lampu yang sangat terang sekali ini. Kadang kita lupa untuk menyempatkan melihat ayat Allah berupa bulan. Karena itu suatu saat panjenengan menyepi di tengah-tengah ke arah yang agak jauh dari lampu-lampu untuk menyaksikan betapa indahnya bulan ini. Seperti saat saya masih kecil itu sering bermain dengan teman-teman yang masih gelap gulita itu, betapa indahnya rasa bulan, betapa indahnya rasa energi bulan itu masuk dari keyakinan kita yang luar biasa. Dia juga bertasbih kepada Allah. Wasyamsu wal qamaru, tasbih itu. Wan nujumu, bintang-bintang itu juga bertasbih. Wasyajaru, pohon-pohon juga bertasbih. Wat dawabu, binatang melata juga bertasbih. Wa katsirun minan nas,
dan mayoritas manusia juga bertasbih. Bukan namun menungso, tapi seluruh makhluk bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Luar biasa. Karena itu kata Rasulullah, "Hei para sahabatku, siapa di antara kalian semua yang bisa menjalankan 1000 kebaikan dalam waktu semalam ini?" Wah, sahabatnya bingung pertanyaan Rasulullah. Bertanya saya jawab ya para sahabat. Piye pertanyaan ini kok abot men Rasulullah? Sopo sing iso ngamalkan 1000 kebaikan dalam waktu durasi waktunya semalam ini? Tidak ada yang bisa. Akhirnya terpaksa salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin ya Rasulullah kami ini para sahabatmu menjalankan 1000 kebaikan dalam waktu yang sesingkat ini?" Wahai Rasulullah, mohon petunjuk. Rasulullah menjawab, "Andai kata di antara kalian semua ada yang mau membaca tasbih 100 kali saja dalam semalam, sehari dua sehari semalam, 100 kali saja, maka orang yang demikian itu akan mendapatkan 1000 kebaikan amalnya, atau mendapatkan dijauhkan dari 1000 kesalahannya." Luar biasa berarti tasbih. Mudah diucapkan, subhanallah, subhanallah. Nah, saya ketika pun subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Buatan suwi, 100 itu gampang banget. Dibagi setiap sholat fardu itu 33. Taruhlah misalkan dengan tahmidnya itu digabungan. Sholat fardu itu kan enten tasbihnya, enten tahmidnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau 33 kali 5 sudah lebih. Insya Allah panjenengan itu nek dilihat dari sisi modelnya ahlul jannah. Ahlul jannah. Mudah-mudahan ahlul jannah. Mudah-mudahan diberi kesehatan terus. Itulah puasa. Jadi puasa itu Allah begitu luar biasa. Kita disuruh meneladani tentang sifat-sifat Allah. Pertama, nanti berikutnya kita akan bicara tentang sifat Allah yang maghfirah, suka mengampuni, suka memaafkan. Yang hari ini berbicara tentang suka menebarkan kasih sayang. Jadi lalu kemudian kata ba'ala nafsihi ar-rahmah, Allah telah menetapkan dirinya suatu sifat yang disebut ini sifat ar-rahmah, kasih sayang, sifat kasih sayang. Sehingga Rasulullah kemudian takhallabu bi akhlaqillah, wahai sahabatku, wahai para umatku, berakhlaklah kalian semua seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bosan untuk mencintai, mengasihi sayangi hamba-hambanya. Tidak pernah melengер. Coba panjenengan menghormati tamu 2 hari kan melengер kan? Allah itu sepanjang kehidupan tidak pernah bosan, tidak pernah tidur mengawal kehidupan golongan manusia. Tahu bahwa Allah itu orang ini bersyukur tidak ada. Orang ini terima kasih atau tidak kepada saya. Tahu. Tukhfis sudur wa ma tukhfis sudur. Apa yang ada di dalam hatinya itu tahu semua. Ini disuruh meneladani oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam hadis qudsi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, qala Allah azza wa jalla, dan Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, katanya
Allah firman-Nya tersebut, Anar Rahman, aku ini adalah Allah yang saya beri, ya, aku ini, namaku ini dengan sifat Ar-Rahman. Ana Ar-Rahman, aku ini Ar-Rahman. Ini pencipta Al-Khaliq. Khalaqtur Rahim, lalu aku menciptakan Ar-Rahim. Ini dalam hadis qudsi. Ana Ar-Rahman, khalaqtu Ar-Rahim. Aku bernama Ar-Rahman, lalu aku menciptakan makhluk baru yang namanya Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi salah satu sifat, tetapi ini Allah Zat yang bernama Ar-Rahman menciptakan makhluk baru yang namanya Ar-Rahim. Wa syaqqaqtu laha bil ismi, lalu aku ambil, aku pecahkan, syaqqaqtu laha, untuk Ar-Rahim ini, aku ambil namaku Ar-Rahman itu, aku pecahkan, aku ambil untuk Ar-Rahim ini min ismi, yang berasal dari nama. Jika Ar-Rahim itu asalnya dari Ar-Rahman. Ar-Rahman menciptakan Ar-Rahim. Apa hubungannya dengan An-Nas, menungso? Jadi ada 3 hubungan: Ar-Rahman, Ar-Rahim, dari An-Nas, menungso. Aku Ar-Rahman menciptakan makhluk baru yang namanya Ar-Rahim, lalu aku ambil namaku Ar-Rahman itu, saya ambil sebagian, saya pecahkan sebagian untuk memberi nama baru yang namanya adalah Ar-Rahim. Untuk apa Ar-Rahim itu? Ini kan berarti Allah ingin meneladangkan, menurunkan sifatnya Ar-Rahman itu menjadi Ar-Rahim, agar Ar-Rahim ini masuk, menyatu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Karena itu lantas Rasulullah bersabda juga dalam hadis yang lain, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu, kata Rasulullah, itu bagaikan pasukan yang terlatih. Ruh itu tinggal bagaimana ruh itu dilatih, tinggal bagaimana pasukan bersenjata itu dilatih. Nek dilatih kasih sayang, dia juga akan melahirkan kasih sayang. Tapi kalau dilatih ketegasannya, dia akan juga menjadi tegas. Dilatih keberaniannya, dia akan menjadi pemberani. Tetapi kalau ruh di sini, Allah ingin melatih ruh itu ada 2. Fama ta'arafa minha iktalafa. Kalau ruh itu dilatih terus-menerus untuk mengenali secara dekat apa yang disebut dengan Ar-Rahim tadi, terus dikenalkan kepada Ar-Rahim, iktalafa, maka ruh kita itu akan berpotensi dan berhobi untuk menciptakan kerukunan. Nah, sebaliknya, wama tanakaro minha ikhtalafa. Tetapi kalau ruh itu dilatih, tanakar, untuk ingkar, menjauhi, apa malih, mengabaikan Ar-Rahim tadi, makhluk yang diciptakan oleh Allah yang namanya Ar-Rahim itu artinya kasih sayang juga, disuruh mengabaikan, kita mengingkari, kita tidak mau dekat, maka ikhtalafa, maka ruh Panjenengan sedaya itu berpotensi untuk konflik. Tinggal bagaimana ruh itu dibiasakan dekat dengan Ar-Rahim atau dibiasakan jauh dari Ar-Rahim. Nek dekat dengan Ar-Rahim, dia menjadi orang yang suka menciptakan persaudaraan, harmonitas sosial, kerukunan. Kalau orang dibiasakan mengingkari dan menjauhkan diri dari kasih sayang, maka orang itu menjadi suka konflik. Itulah kata Rasulullah, ar-ruhu al-arwahu junudun mujannadah. Tergantung ruh itu bagikan pasukan yang dilatih. Dilatih kemana? Kalau dilatih untuk mengakrabi kasih sayang, dia akan muncul kasih sayangnya. Tapi kalau dilatih untuk menjauhi Ar-Rahim kasih sayang,
maka roh itu juga cenderung dan berpotensi untuk konflik. Kalau konflik mesti dibenci oleh Allah, tetapi kalau rukun mesti dicintai. Jadi kula panjenengan sedaya disuruh meniru Allah sing duwe kasih sayang. Ar-Rahman awwaluhu rahmah. Nek poso panjenengan sedaya lulus, bukti lulusnya itu 3 nanti. Siji ialah kasih sayang, loro gampang maafkan orang, 3 membebaskan api neraka apa saja kalau panjenengan sedaya. Jadi tugasnya Allah. Nah, bagaimana kita meneladani Allah membebaskan kasih sayang, membebaskan dari api neraka itu? Ya kalau panjenengan sedaya saling tawassul bil haqqi untuk memerintahkan kebaikan dan untuk menjauhkan dari kejelekan. Seperti itu. Tambah setunggal hadis balik yang menguatkan ada trilogi hubungan Ar-Rahman, Ar-Rahim dan An-Nas tadi. Hadis itu bunyinya An Anasin, dari Anas Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innar rahimah, sesungguhnya Ar-Rahim. Ar-Rahim tadi apa? Makhluk yang dicipta oleh Ar-Rahman kan. Innar rahimah, sesungguhnya Ar-Rahim itu sijnatun mutamassakatun bil ars. Sijnah niku cabang, mutamassakah itu yang kuat, bil arsi hubungannya dengan zat yang ada di ars. Itu menguatkan betul hadis ini, menguatkan yang pertama. Innar rahimah, sesungguhnya ar-rahim tadi yang berarti sayang, kasih sayang tadi, itu adalah sijnatun mutamassakatun bil ars, adalah cabang atau bagian yang sangat kuat hubungannya dengan zat yang ada di ars. Ya memang karena makhluknya dicipta, sengaja dicipta oleh Allah, itu hubungannya sangat kuat. Jangan engkau mengabaikannya, jangan engkau menterlantarkannya. Ingatlah bahwa Ar-Rahim itu adalah makhluk yang dicipta oleh Allah, yang berasal dari sempalan nama dirinya yang bernama Ar-Rahman. Ojo berumbar, jangan engkau biarkan. Terus watakallama, lantas Ar-Rahim itu berdoa kepada Allah bilisanin dzakilin, dengan lisan yang sangat tajam. Atas itu apa? Doanya Ar-Rahim itu pasti diijabahi oleh Allah, karena memang sengaja dicipta oleh Allah. Doanya tersebut, ternyata Ar-Rahim tadi berdoa kepada Allah, dan doanya itu pasti diijabahi. Isi doanya itu adalah Allahumma sil man wasolani waqta man qata'ani. Ya Allah, sil, sambungkanlah panjenengan, hubungkanlah diri panjenengan, man wasolani, dumateng tiyang sing selalu menyambung hubungan silaturahmi dumateng kula. Kula siapa itu? Ar-Rahim tadi. Ya Allah, perhatikanlah. Ya Allah, sambunglah. Ya Allah, sapalah, disuruh menyapa. Ya Allah, dekatkanlah dirimu, man, kepada seseorang yang selalu menyambung silaturahim dengan saya. Waqta man qata'ani, sebaliknya putuskanlah hubungan panjenengan ya Allah kepada orang yang sengaja memutus hubungan silaturahmi denganku. Itu doanya Ar-Rahim. Ar-Rahim itu berarti makhluk kan? Makhluk. Siapa dia? Enggak terlihat ini. Tapi dia doanya manji, mustajab. Fayaqulu, lantas Allah merespon doanya Ar-Rahim itu. Bagaimana Allah merespon itu? Wa inni syaqaqtu laha min ismiyah, sebab sesungguhnya aku telah mengambil bagian sifatku itu
dari namamu itu adalah Ar-Rahim. Karena itu Ar-Rahim itu bagian dari sifatku yang sangat mulia. Kalau engkau berdoa kepadaku, pasti akan saya jawab dan akan saya ijabai. Apa jawabnya Allah? Man yasilha, siapa saja yang menyambung hubungan silaturahmi itu dengan Ar-Rahim itu, asilhu, maka aku pun juga akan menyambung hubungannya. Wa man yaqta'ha, tetapi siapa saja yang memutus hubungan silah, yaitu hubungan dengan Ar-Rahim itu, aku pun juga akan memutus hubungannya dengan orang yang selalu memutus silaturahmi. Penting sekali, berarti Allah itu peduli sekali terhadap Ar-Rahim, kasih sayang. Nek panjenengan sedaya posone sukses, berarti Idul Fitri nanti betul-betul harus membangun silaturahim, menyambung hubungan kasih sayang kepada seluruh sanak famili, kepada guru-gurunya, kepada tetangga kanan kirinya, semuanya dibangun silaturahmi. Koyok biyen sadurunge corona gitu. Masa gara-gara corona terus lari mboten silaturahmi. Nggih. Kula nggih wedi nek sampai niki mboten angsal malih silaturahmi, khawatir masyarakat lupa terhadap silaturahmi. Ganti lawangnya. Itu diganti. Disiapakan deh, rumah-rumah disiapakan apa ini? Seneng kira-kira tetangga kanan kiri kita suka, anak-anak yang suka itu kira-kira seneng apa? Soalnya anak-anak sekarang itu nggak mau ya. Masuk itu zaman cidian luar biasa nih. Saat ini bukan produk kira-kira yang mau apa? Jadi supaya anak-anak senang ya. Biar tradisi puasa itu inilah sebenarnya bentuk rasa kasih sayang kita. Tapi gini, mumpun modal Idul Fitri mawon mari wonten terus kasih sayangnya hilang, jangan terus dibangun kasih sayang. Sebab ini misi yang sangat universal yang dititipkan Allah kepada kita. 10 hari pertama kula panjenengan saya harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan untuk membangun silaturahmi. Mudah-mudahan kula panjenengan saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, yang diberikan kemudahan, kesuksesan di dunia dan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.